Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah telah merilis Permen Pan RB nomor 6 tentang pengadaan ASN 2024. Ada yang menarik di Permen Pan RB ini, yaitu membuat dua panitia. Panitia mana yang paling sangat berperan? Apa tugas masing-masing panitia tersebut? Mari kita bahas bersama. Kita sudah sama-sama tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Dan itu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2024 oleh Menpan RB dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2024. Semua yang berkaitan dengan pengadaan ASN tahun 2024 diatur di Permen Pan ini. Panitia pengadaan ASN 2024, hal itu bisa kita lihat di bab 3 Permen Pan RB nomor 6 ini. Di pasal 10 diatur di situ adalah Panselnas, Panitia Seleksi Nasional. Panselnas ini dibentuk oleh Menpan RB. Yang kedua, ada pansel instansi pengadaan ASN. Dapat kita lihat di pasal 14. Dan yang membentuk pansel instansi pengadaan ASN ini adalah PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Kita akan lihat apa tugas dari pansel instansi ini. Inilah tugas pansel instansi yang saya sampaikan tadi. Di pasal 14 ayat 2. Panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat 1 mempunyai tugas. Jadi pansel instansi pengadaan ASN ini dibentuk oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, yaitu Bupati, Gubernur, Wali Kota, dan Menteri. Tugasnya A. Menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai ASN setelah mendapatkan jadwal pelaksanaan seleksi secara nasional dengan berkoordinasi dengan Panselnas. B. Mengumumkan pengadaan pegawai ASN secara terbuka. Jadi, pemerintah daerah nanti harus mengumumkan. C. Melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran-lamaran dan dokumen persyaratan lainnya, sebagaimana tercantum dalam pengumuman yang sudah dibuat oleh pemerintah. D. Menyiapkan sarana pelaksanaan SKB untuk PNS. Untuk P3K, menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara. Untuk P3K, ada dua seleksinya, seleksi kompetensi dan wawancara. Kompetensi itu untuk guru ada kompetensi tambahan. Saya sudah jelaskan itu di video saya sebelumnya. G. Melaksanakan seleksi kompetensi, wawancara untuk pengadaan P3K. Jadi mereka menyiapkan, mereka yang melaksanakan. H. Mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil SKD dan hasil SKB untuk pengadaan PNS. I. Mengumumkan hasil seleksi administrasi serta hasil integrasi seleksi kompetensi wawancara untuk pengadaan P3K. J. Mengusulkan seleksi kompetensi bidang tambahan dan atau seleksi kompetensi teknis tambahan jika diperlukan, diusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. Untuk P3K itu adalah seleksi kompetensi teknis tambahan. Mengacu dari tahun lalu, kompetensi teknis tambahan itu hanya diberlakukan untuk guru. Kita melihat tahapan pengadaan ASN tingkat instansi. Itu ada di pasal 15. Ayat 2. Pengadaan pegawai ASN tingkat instansi dilakukan melalui tahapan A. Perencanaan, pengumuman lowongan. Pengumuman lowongan ini sedang kita tunggu. Sesuai aturan ini harus mengumumkan lowongan tersebut. Baru pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan sebagai P3K. Panitia daerah ataupun panitia instansi yang dibentuk oleh Bupati, Gubernur, Wali Kota harus melakukan
membuat pengumuman lowongan di pasal 21. Ayat 1, pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Ayat 1 huruf B, ayat 2 huruf B dilakukan oleh Panselnas. Panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN, ini daerah, juga harus membuat pengumuman. 2. Panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN, ini daerah ya, mengunggah tautan pengumuman lowongan pada pengadaan pegawai ASN secara nasional melalui SSCASN. Jadi lowongan itu nanti diumumkan secara nasional melalui website resmi SSCASN yang dibuat oleh BKN. 3. Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling singkat 15 hari kalender. Saya sampaikan kepada teman-teman tenaga honorer, apabila sudah diumumkan, sebaiknya Anda download supaya Anda nanti bisa mempelajari dengan baik ataupun mempelajari dengan seksama, dengan matang tentang lowongan-lowongan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Karena ini ada batasnya, 15 hari. Kalau benar-benar dibuat 15 hari, Anda tidak mendownload, maka Anda akan susah mempelajarinya nanti. Karena hanya 15 hari. Ayat 4. Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang saya sampaikan tadi paling sedikit memuat. Di sana sudah ada jenis pengadaan. Apakah P3K, apakah PNS. Sudah ada nama jabatan. Apakah jabatan fungsional, apakah jabatan pelaksana, dan seterusnya, dan seterusnya. C. Jumlah lowongan jabatan. Sudah dibuat di situ unit kerja penempatannya, di mana ditempatkan. Di pengumuman ini sudah ada. E. Kualifikasi pendidikan dan sertifikasi yang dibutuhkan. F. Rentang penghasilan per jabatan. Wow, sampai penghasilan lagi sudah dibuat di sini. Deskripsi jabatan, alamat dan tempat lamaran ditujukan. Lengkap semua. Jadwal tahapan seleksi, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, tata cara pendaftaran dan seleksi, layanan bantuan serta media sosial resmi yang dikelola masing-masing instansi pemerintah. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.